Hey kid, don't ever let them get inside your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pecinta timnas Indonesia? Semoga kalian sehat selalu. H-5 menjelang pertandingan antara Australia versus Indonesia, teman-teman. Dimana pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi merupakan debut pertama seorang coach Patrick Kluivert yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh pecinta timnas Indonesia dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Bagaimanakah kiprah seorang coach Patrick Kluivert di laga nanti dan juga formasi apa yang nantinya akan dipasang oleh coach Patrick Kluivert beserta Denny Lanjat dan Alex Pastor, teman-teman. Jika melihat dari kebiasaan coach Patrick Kluivert, biasanya dia itu selalu memakai formasi menyerang, teman-teman, atau cenderung melakukan total football ya. Namun ini pertandingan akan terselenggara di Stadion Sydney di kandang Australia. Itu artinya coach Patrick Kluivert juga harus berhati-hati, karena jika nantinya mengandalkan total football, yang ditakutkan adalah serangan balik dari Australia, teman-teman. Karena Australia sendiri pasti ingin meraih hasil positif, apalagi mereka bermain di kandangnya di depan ribuan supporter Australia ya. Namun kita lihat saja apakah coach Patrick Kluivert nanti akan bermain total football atau akan bermain pragmatik, atau justru akan bermain hanya untuk menguasai lini tengah dan ingin bermain imbang, teman-teman. Yang terpenting tidak terkalahkan dan hanya mencuri 1 poin saja di kandang Australia ya. Namun sepertinya coach Patrick Kluivert pun tidak ingin bermain bertahan, teman-teman. Jadi tidak mungkin seorang coach Patrick Kluivert bermain parkir bus seperti pelatih sebelumnya dan hanya mengandalkan serangan balik. Sepertinya coach Patrick Kluivert akan memasang formasi 4-3-3, teman-teman, atau 3-4-3 ya. Karena jika coach Patrick memasang 3 back di belakang kemudian ditopang dengan 4 pemain di tengah, itu akan menguasai jalannya pertandingan. Namun untuk back sayap yaitu Kelvin Verdong ataupun Sandy Walsh, siapa saja yang nantinya akan dipasang oleh coach Patrick Kluivert, itu akan menjadi tugas berat, karena mereka harus menutup celah ketika menyerang dan juga harus menutup pertahanan ketika bertahan jika coach Patrick Kluivert memasang formasi 3-4-3, teman-teman. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa coach Patrick Kluivert nantinya akan bermain total football, namun akan sangat beresiko jika coach Patrick Kluivert bermain total football, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa Australia merupakan negara langganan yang selalu ikut di Piala Dunia, teman-teman, selalu mewakili Asia ya ketika di Piala Dunia. Dan selain itu juga pelatih Australia yakni Tony Popovic tidak menargetkan menang, teman-teman, ketika melawan timnas Indonesia. Itu artinya dia sudah sedikit menciut melihat skuad timnas Indonesia meskipun belum bertanding, ataupun sepertinya pesimis untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia meski bermain di kandang sendiri, karena Tony Popovic hanya menargetkan 1 poin ketika berjumpa dengan Indonesia. Minimal 1 poin harus tim Australia raih ketika melawan Indonesia. Itu artinya memang pelatih Australia pun yaitu Tony Popovic tidak percaya diri dengan skuad yang dimilikinya, dikarenakan menurut berita yang beredar bahwa Australia sendiri pun kehilangan 6 pemain intinya dikarenakan cedera, teman-teman, sehingga yang dipanggil adalah nama-nama baru dan juga beberapa pemain lama yang biasanya menghiasi skuad timnas Australia, teman-teman. Selain itu juga ada kabar kurang enak datang dari timnas Indonesia, di mana Egy Maulana Fikri dicoret dari susunan list pemain timnas Indonesia dikarenakan cedera, teman-teman. Dan itu pun sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir bahwa memang Egy Maulana Fikri mengalami cedera sehingga tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Australia dan Bahrain nanti ya. Yang masih menjadi tanda tanya apakah Egy Maulana Fikri akan ada penggantinya dan coach Patrick akan memanggil pemain baru, atau justru hanya akan
mengandalkan pemain yang ada. Jika hanya mengandalkan pemain yang ada, maka Coach Patrick hanya menyisakan 29 nama teman-teman, dikarenakan Egy Maulana Fikri dicoret akibat cedera ya. Dan melihat peraturan dari AFC, yaitu hanya diperbolehkan 23 pemain yang didaftarkan ketika laga dimulai antara Australia versus Indonesia. Itu artinya Coach Patrick harus mencoret 7 nama dari 30 nama yang dimiliki oleh skuad timnas Indonesia teman-teman. Namun dengan cederanya Egy Maulana Fikri menjadi semakin mengerucut teman-teman, dengan hanya Coach Patrick tinggal memangkas 6 nama lagi ya. Dan sudah terkonfirmasi bahwa 2 nama lainnya juga dipastikan tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga Ragnar Uratmangun, ditambah Egy Maulana Fikri, jadi menjadi 3 teman-teman. Total 3 pemain yang sudah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Australia teman-teman. Itu artinya Coach Patrick tinggal memangkas 4 nama lagi untuk dicoret teman-teman. Ragnar Uratmangun mengalami akumulasi kartu kuning, sedangkan Justin Hubner mengalami akumulasi kartu merah, sedangkan Egy Maulana Fikri mengalami cedera teman-teman. Dikarenakan semuanya harus dicoret 7 dan sudah terdapat 3 nama, maka yang tersisa tinggal 4 nama lagi yang harus dicoret oleh Coach Patrick Kluivert. Menurut teman-teman pecinta timnas Indonesia, sekiranya siapa sajakah nantinya nama yang akan dicoret oleh Coach Patrick Kluivert ketika laga melawan Australia? Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman pecinta timnas Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every